Hai Elektrizen, di video kali ini saya akan membahas kembali tentang aplikasi yang lagi viral banget yaitu New PLN Mobile. Oke, jadi saya akan menjelaskan ada salah satu fitur yang menurut saya ini sangat membantu sekali Elektrizen dalam keseharian, terutama berhubungan dengan listrik yang ada di rumah. Jadi mungkin banyak pertanyaan di luar di masyarakat terkait masalah biaya pasang baru pelanggan meteran atau mau perubahan daya atau terkait penggunaan fasilitas pasang sementara atau misalkan masyarakat akan mengadakan suatu pesta di rumahnya. Nah, membutuhkan daya listrik yang lebih besar daripada yang terpasang di rumah. Nah, itu tidak perlu tambah daya ataupun pasang meteran baru, cukup dengan fasilitas yang ada di PLN yaitu pasang sementara atau pesta. Jadi, misalkan pestanya dilaksanakan selama 2 hari, maka pengajuan pasang sementaranya itu bisa diajukan selama 2 hari dengan biaya yang sudah ditetapkan. Berapa nominalnya? Nah, ini pasti jadi pertanyaan bagi masyarakat, bagi Elektrizen yang tidak tahu, yang tidak punya kenalan orang PLN atau mungkin orang yang memahami tentang ini pasti akan kesulitan. Nah, semua sekarang sudah ada dalam satu genggaman melalui aplikasi New PLN Mobile. Elektrizian masyarakat semuanya cukup pastikan sudah mendownload dan menginstal aplikasi PLN Mobile di HP-nya masing-masing. Kemudian ada di sini fitur simulasi biaya. Nah, ini simulasi biaya. Nih ya, simulasi biaya ini bisa digunakan untuk menghitung berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pasang baru atau perubahan daya yang ada di rumahnya ataupun mungkin pesta. Oke, langsung saja kita masuk di aplikasinya. Nah, ini ada pilihannya. 3 opsinya, ada pasang baru, ada perubahan daya, kemudian ada pasang sementara yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Oke, kita coba langsung saja dulu di pasang baru. Pilih layanan, ini pasang baru, misalkan saya mau pasang baru di rumah saya. Terus pilih provinsinya, misalkan di provinsi Papua, kabupatennya disesuaikan ya, Elektrizen. Kecamatan Nabire, kemudian produk layanan, ini prabayar ya, karena sekarang pasang baru harus menggunakan prabayar, meter prabayar atau meter pulsa. Peruntukan, ini ada beberapa pilihan kategorinya: bisnis, industri, publik, rumah tangga, sosial. Kita anggap yang rumah tangga. Token, ini token awal ya, Elektrizen. Token awal ada 5.000, 20.000, 40.000 sampai 1 juta. Tergantung sesuai kebutuhan saja di token di awal, nanti di meteran, KWH meter di awal mau terisi pulsa berapa. Itu. Anggaplah di sini paling kecil, saya pilih yang paling kecil ya, 5.000. Daya dipilih ada 450 VA, 900, 1300, 2200. Biasanya yang paling umum digunakan untuk rumah tangga antara, kalau untuk yang skala menengah 900 sampai 2200. Anggaplah saya ambil yang 900. Nah, ini ada pilihan paket TSLO yang paling kiri sebelah bawah. Ini menggunakan atau tidak, ini misalkan ini ya atau tidak. Kita coba simulasi yang tanpa paket SLO ya, kita hitung. Klik hitung tadi. Oke, di sini muncul estimasi biaya. Ini namanya masih estimasi ya, Elektrizen. Jadi rincian harganya ada biaya penyambungannya 843.000. Pajak penerangan ini ketetapan ya dari pemerintah 3%. Ini kemudian rupiah token dikonversi ke KWH 4.000 sekian. Total estimasi 848. Ini kalau tanpa SLO. Sedangkan untuk pasang baru maupun perubahan daya itu wajib ada SLO.
Apa itu SLO? SLO adalah di rumah kita itu pasti ada instalasi listrik. Nah, instalasi listrik itu harus memiliki SLO, sertifikat layak operasi, dari instansi yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat itu. Itu harus ada SLO-nya. Maka coba kita hitung ulang kembali yang menggunakan SLO. Tadi 843.000 ya. Nah, kalau menggunakan SLO, ini ketetapan memang dari Dirjen, rupiah SLO-nya 60.000. Total estimasi 908.000. Ini estimasi untuk daya, ini tadi rinciannya, lokasi pemasangan ini dan lain sebagainya yang sudah saya pilih tadi. Token awal 5.000, dayanya 900 VA. Totalnya 908.000, tapi ini masih estimasi ya, elektrician. Jadi ada potensi penambahan biaya, biasanya sekitar 300 sampai 400.000, tergantung dari kebijakan di daerahnya masing-masing. PLN di daerahnya masing-masing kebutuhan yang dibutuhkan untuk biaya penyambungan. Jadi estimasinya sekitar 908.000. Cuman dikasih range batas atas saja, sekitar mungkin 1.200.000 atau sampai 1.500.000 itu. Oke, ini untuk yang pasang baru ya. Kemudian sama kalau perubahan daya, hampir sama. Ini anggaplah sama tadi lokasinya. Saya pilih tokennya 5.000 di awal. Nah, ini daya lama ya. Ini anggaplah 900, daya barunya dipilih. Misalkan mau naik ke 1.300 menggunakan paket SLO. Atau kalau memang sudah ada SLO-nya di rumah, sudah ada SLO-nya, bisa tidak menggunakan. Intinya pastikan saja bahwa SLO sudah ada. Kalau tidak ada ya satu paket saja, lebih gampang, lebih enak. Hitung. Nah, ini totalnya 379.800 rupiah. Ini untuk tambah daya dari 900 VA ke 1300 VA. Ini untuk skala rumah tangga. Ini estimasinya. Untuk lebih detailnya, lebih jelasnya, mungkin alangkah baiknya elektrisian semua bisa datang ke lokasi kantor PLN terdekat dengan rumah masing-masing agar lebih jelas. Yang jelas, estimasi di sini tidak akan jauh meleset dari harga real yang ada di lapangan. Ada juga ini pasang sementara juga sama seperti itu. Misalkan dipilih tokennya 20.000, ini tanggal pemasangannya. Start date-nya mulai kapan? Anggaplah 9 Mei. Kemudian end date-nya 2 hari ya, 11 Mei. Pilih. Durasi pemakaian anggaplah 10 jam. Hitung. Nah, ini ada estimasinya juga sudah keluar 254. Sesuai dari parameter indikator yang kita masukkan. Mulai dari tanggal pemakaian sama durasi. Misalkan 2 hari tapi estimasi pemakaiannya dalam satu harinya misalkan 5 jam nih, dari pagi jam sekian sampai jam sekian. Nah, kalau 2 hari totalnya estimasi sekitar 10 jam. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja sedikit video singkat elektrician untuk rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas atau mungkin kurang pas dalam penjelasan, mohon maaf. Silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.